Debat perdana Pilgub Jakarta 2024 dinilai sejumlah pihak tidak sekeras debat Pilgub Jakarta pada periode-periode sebelumnya. Debat perdana kali ini dianggap lebih soft dengan hanya menggunakan program yang dibawa tanpa serangan serta pertahanan yang berarti. Apakah ini akibat tidak adanya petahana dalam kontestasi kali ini? Dan siapa yang mampu meyakinkan publik dengan janji visinya 5 tahun ke depan? Untuk menganalisanya sudah bersama kami pakar political branding, Silih Agung Wasesa. Selamat malam Mas Silih, apa kabar? Kabar baik, Mas Bram. Selamat malam. Alhamdulillah kabar baik, selamat malam sekali lagi. Jadi langsung saja, kalau kemudian secara overall begitu ya, tidak hanya kemudian dari apa yang disampaikan, tapi dari gestur penyampaiannya, siapa yang rasanya lebih firm, lebih menguasai dan bisakah kita menilai sebenarnya dari pemaparan ini sebenarnya ini ide genuine dari masing-masing atau mereka ya hanya menghafalkan begitu Mas Silih? Iya, jadi sebetulnya sih kalau kita bicara performan ya, performan itu Pramono Anung lebih nggak punya beban dibandingin dengan dua calon yang lain gitu. Makanya ketika memaparkan data, sekalipun datanya memang masih data yang membaca gitu ya, data hafalan lah gitu ya, tapi itu lebih bagus dibandingin dengan dua kandidat yang lain yang Pramono Anung. Nah sementara posisi Ridwan Kamil memang kayaknya masih grogi karena dia salah dikit akan dibully warga Jakarta nih. Ini kan posisi yang repot ya. Jadi memang RK masih terbebani dengan dengan kepindahannya dari Jawa Barat ke Jakarta sehingga ketika incumbent nggak maju itu yang disalahin seolah-olah RK tuh. Itu beban yang menurut saya sih kemarin RK menunjukkan bahwa dia masih grogi itu, masih belum bisa menampilkan apapun. Secara Nah, psikologis begitu ya Mas Silih? ya, secara psikologis masih seperti itu. Jadi ini kalau RK tidak segera merubah penampilannya, itu nanti posisi pasangan ayam sayur dari Darmakun bisa pindah ke RK nih. Itu sih yang berat. Oke, Mas, ini yang menarik. Kalau kemudian paslon nomor 3, Pramono Rano itu kan rasanya cukup mencoba untuk menyerang begitu ya kepada RK soal disabilitas di Bandung, kepada Pongrekun soal BSSN dan kebocoran PDN begitu. Tapi rasanya juga tidak ditanggapi dengan tajam atau ekstrim begitu. Mengapa kemudian Anda melihat di debat perdana kali ini rasanya semua ya bermain di ranah atau bermain di kolam yang aman begitu Mas Silih? Iya, masing-masing memang mungkin masih monolog lah ya. Jadi masing-masing masih mencoba cari aman gitu, tidak mau kalau dijawab diserang juga nggak berani bales gitu. Pada saat menyerang juga bukan masalah-masalah yang substansial gitu. Jadi sama sekali tidak menarik debatnya, sama sekali tidak menarik apalagi kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya gitu ya, ketika Anies lawan Ahok itu benar-benar dua cagup yang cerdas dan adu argumentatif yang dua-duanya punya pengalaman lapangan yang bagus. Sementara yang sekarang gitu ya, RK masih ketakutan dibully oleh warga Jakarta, terutama anak abah gitu ya. Sementara Pramono Anung praktis tidak punya pengalaman teknokrasi itu, sehingga data yang dibaca juga jadi kelihatan hampa. Bahkan termasuk pada saat nyerang RK pun nggak kelihatan serangan yang sangat berbobot lah. Kayak gitu, Mas Bram. Oke, walaupun kemudian ada yang saya ingat soal undang-undang anggaran begitu ya untuk kelurahan yang disebut hanya maksimal 5% kalau tidak salah oleh pasangan Pramrano. Tapi saya ingin fokus juga pada bagaimana wakilnya. Bagaimana kemudian Rano Karno, kemudian Kunwardana, dan juga Suswono ini sebetulnya cukup melengkapi atau jangan-jangan menjadi beban bagi cagupnya kalau Anda lihat kemarin, Mas? Iya, jadi kan sebetulnya yang menarik dari debat kali ini kan antara cagup dan cawagup itu kan muncul barengan gitu ya. Nah sama nih, ini yang kedua masing-masing wakil juga walaupun sebetulnya Suswono sudah punya pengalaman teknokrasi sebagai menteri gitu ya, itu kan sebetulnya banyak yang dimunculkan tuh. Tapi mereka masing-masing itu tadi tidak mau mendahului cagup gitu, sehingga ya udah standby aja gitu. Ini yang rasanya kurang gitu ya. Padahal kalau kita lihat kan antara Rano punya kemampuan untuk acting sebagai orang Betawi asli gitu. Terus kemudian Suswono juga punya kemampuan teknokrasi yang rasanya tidak diragukan juga. Nah ini yang harusnya bisa dimunculin. Jadi kalau pertanyaannya apakah memberatkan, ya mereka masih belum bisa mendukung lah, menyorong lah. Karena kan sebetulnya kayak Suswono kan harusnya dengan pengalaman teknokrasinya dan tim yang
saya ngelihat relatif lebih kuat gitu ya. Ini yang bisa dimunculkan nih di debat. Tapi kayaknya kesempatan itu masih mungkin masih dijaga lah. Mhm. Hari debat pertama nih ya tepatnya semuanya masih ketakutan dibully oleh anaknya Abah kali ya. Atau masih testing the water ya. Tapi yang menarik juga Ya. sebetulnya banyak gestur Cagupnya yang mencoba menambahi atau menenangkan dengan cara merangkul Cawagupnya. Apa yang bisa kita maknai Mas dari gerakan-gerakan seperti itu sebetulnya? Nah itu yang saya ngelihatnya tuh pada saat mereka merangkul mungkin bagian dari untuk menunjukkan bahwa mereka kompak dan akan saling mengisi gitu ya. Mhm. Isinya akan seperti itu. Tapi sih secara bahasa tubuh, secara gestur itu tidak membantu apapun. Karena kemudian mereka masing-masing paslon pun belum punya kekompakan yang bagus gitu ya. Satu sama lain tuh kayaknya masih bekerja sendiri-sendiri. Kalau saya ngelihat dan memang kelihatan sih sebetulnya kan pada pelaksanaannya mungkin karena waktu kampanye yang sedikit gitu. Mereka lebih memilih untuk berpisah tuh. Eh, apa cagupnya kemana, cawagupnya kemana gitu. Sehingga jarang untuk menunjukkan kebersamaan ini. Nah rasanya di debat ini mereka pengen menunjukkan bahwa mereka bersama. Tapi kan itu tadi debat itu kan persoalan kemampuan untuk mengartikulasikan gagasan menjadi bentuk yang konkret. Mhm. Nah itu nggak kelihatan tuh hanya dengan apa ya merangkul tuh kayaknya agak masih kurang lah. Oke. Itu sih. Oke, ini menarik. Kalau Anda mengatakan mengartikulasikan begitu ya, tapi kan Pak Dharma Pongrekun cukup cukup ekspresif begitu ya rasanya dengan gerakan tangan dan itu seberapa kemudian untuk warga Jakarta yang rasional, seberapa itu menjadi magnet atau nilai tambah atau jangan-jangan sebetulnya substansinya akan lebih didengarkan oleh penerima pesannya begitu, Mas Ile? Iya, nah ini yang berat nih sebenarnya untuk Dharma Pangrekun ya, karena kan posisi dia kan dari awal udah dianggap sebagai pasangan pelengkap gitu, sehingga memang dia harus effort lebih banyak gitu. Dan saya salut karena kemudian mencoba menjelaskan dengan gestur yang sangat aktif gitu ya, sehingga akan kelihatan bagaimana apa saja yang harus digali gitu. Tapi walaupun itu memang tidak memunculkan perhatian publik. Dalam konteks apa? Saya melihat dari respon yang terjadi di percakapan di sosial media gitu ya. Hampir tidak ada lemparan-lemparan ataupun perhatian-perhatian yang muncul yang dilakukan oleh Dharma Pangrekun, Mas. Jadi Mhm. memang agak berat posisinya untuk ngangkat dari posisi yang dianggap sebagai pelengkap tuh memang cukup berat tuh. Kecuali dia punya gagasan yang brilian gitu ya, yang bahkan melebihi gagasan Anies dan Ahok. Nah kalau dia bisa itu rasanya warga Jakarta akan mulai berpikir tuh bahwa ini bukan paslon cuman pelengkap doang tuh. Oke, Gitu. oke, kuncinya tetap, anak Aba dan Ahokers begitu ya. Nah itu yang menarik, seberapa kemudian Pram Rano juga bisa, apa ya, merepresentasikan begitu bahwa mereka melanjutkan apa yang dilakukan Ahok, bahkan sebagian, yang dilakukan Anies diklaim akan, dilakukan dan mirip begitu, Mas? Mhm. Gini, antara Pram dan Rano itu sebetulnya posisinya relatif lebih aman ya, dibandingkan dengan dua pasangan yang lain. Karena kan RK udah dianggap sebagai musuhnya anak Abah gitu ya. Eh, Terus kemudian Dharma sudah diposisikan sebagai pelengkap sehingga posisi mereka sangat kuat nih. Sayangnya baik Pram ataupun Rano itu tidak berani mengambil posisi, dia akan ngambil suaranya Anies atau ngambil suaranya Ahokers. Mhm. Itu yang harusnya dipastikan tuh. Kalau dia mau ngambil salah satu aja itu posisi dia akan lebih kuat karena kemudian yang pro ke dia juga jelas gitu. Nah ini yang mungkin bisa diperbaiki oleh Pram dan Rano gitu ya untuk debat berikutnya nih pastiin aja karena kan bagaimanapun sekalipun apa ya Anies sebagai incumbent tapi harus diakui eh, para Ahokers itu juga sangat kuat tuh sehingga mestinya mereka bisa memposisikan mau market siapa yang diambil nih. Nah itu belum dimanfaatkan oleh Pram ataupun Rano tuh. Mhm. Selain cuman bergaya dengan sidul aja ya, Oke, itu sebagai karikatur, sebagai gimmick oke lah. Cuma oke. substansinya agak berat sih. Nah, oke, kalau begitu terakhir, Mas. Berarti PR-nya ke Ya, depan bukan hanya soal, atribut yang menempel begitu ya, untuk kemudian bisa ya. merepresentasikan apa yang dibawakan. Apa yang menurut Anda harus kemudian bisa
digambarkan secara substansi, bisa diartikulasikan para paslon untuk debat kedua nanti, Mas Silih? Ya itu. Jadi kan sebetulnya Jakarta kan relatif berbeda ya dengan daerah-daerah lain lah. Jakarta tuh sangat heterogen gitu, kemampuan kritisnya juga tinggi, tapi harapan terhadap calon gubernur itu juga lebih tinggi lagi gitu. Sehingga rasanya debat itu bukan hanya sekedar menjadi tempat ajang memunculkan gagasan, tapi mengkoneksikan antara apa yang mereka janjikan di lapangan dengan apa yang pada saat dia ucapkan di debat. Itu yang paling penting tuh. Karena kalau enggak, warga Jakarta akan bisa melihat bahwa debat ini cuman ajang promo tapi tidak ada pembuktian di lapangan. Nah ini yang penting. Coba kalau kita ingat kemarin ya, antara Anies dan Ahok ya, itu kan mereka masing-masing sudah punya bukti, dan begitu selesai debat pada saat kampanye mereka tuh juga isinya tidak kalah berbobot tuh dengan apa yang didebatkan. Nah jadi rasanya di debat berikutnya, tiga paslon ini harus mulai memanfaatkan apa yang sudah dijanjikan di lapangan, di area-area kemudian. Nah itu mereka artikulasikan di debat secara lebih detail dengan data dan fakta. Oke. Jadi jangan menjawab kritikan emosi dari netizen lah. Itu agak repot. Oke, jadi artinya kesinambungan begitu ya dari apa yang kemudian Ya, betul. sudah dijanjikan atau menjadi bahan jualan begitu. Terima kasih Mas Silih Agung Wasesa, pakar political branding, telah bergabung sama kami dan memberikan insight pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu Mas Silih. Selamat malam Mas Bram, thank you juga, thank you.